Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengakui menghadap Allah bukan sekedar sebuah rutinitas ritual yang kita tahu dengan gerakan tubuh kita melipat tangan, pejamkan mata, tapi di saat kita merasakan untuk mau menyembah Dia, terkadang ada satu ruang dalam hidup kita, pada diri kita yang kita harus akui akan disentuh oleh Roh Kudus, yaitu hati Anda dan saya. Menyembah, menghadap hadirat Allah, memuji, memuliakan namanya ketika hati kita mengungkapkan ketulusan menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Di sini terkadang air mata tidak terhindar karena kita melihat kedirian kita adalah pribadi yang betul-betul tidak layak, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki dalam kehidupan sampai dengan hari kita berdoa dan memuji Dia itu seolah tidak ada apa-apanya. Dan kita tidak pantas sama sekali untuk datang kepadanya. Tidak ada yang kita miliki, yang kita banggakan bisa membuat kita menjadi layak saat kita datang menghadapnya, saat kita memohon dalam pujian penyerahan. Tidak ada satupun dalam hidup kita yang membuat kita layak selain di dalam nama Yesus hati kita dengan tulus tersungkur memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena yang sedang kita hampiri itu adalah Sang Kudus. Dia bukan sesama seperti kita manusia yang kita kenal atau makhluk ciptaan lain yang kita bisa jangkau. Dia adalah Sang Kudus. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang namanya kudus. Yang sebenarnya kalau kita baca dalam kitab suci Perjanjian Lama, manusia nggak bisa datang menghadap Allah langsung. Ada perantara, bisa lewat nabi yang membawa persembahan kurban umat di satu ruang maha kudus menjumpai hadirat Allah. Nabi itu mewakili umat mempersembahkan korban. Tidak ada manusia yang bisa datang sendiri menghadap Allah, karena kita tidak layak, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mengatakan kita tidak layak, bagaimana menggambarkan ketidaklayakan itu yang tak mungkin kita bisa bersatu dengan Dia? Mungkin saya bisa mengilustrasikan walaupun sederhana sekali, adalah ketika Bapak Ibu tahu antara air dan minyak. Air dan minyak tidak akan bersatu dan tidak bisa disatukan. Gimana pun caranya kita mengaduk air dan minyak, selalu akan ada gumpalan air dan minyak yang tidak menyatu atau melebur. Maka dua zat itu tidak pantas disatukan. Kira-kira itu yang saya bisa katakan betapa kita nggak bisa datang dan diterima oleh Sang Kudus karena kita itu adalah berdosa. Begitu berdosanya sampai laksana yang saya katakan tadi, air dan minyak itu nggak bisa menyatu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan terang dan gelap, gelap selalu kalah dengan terang. Tidak ada gelap menguasai terang, Bapak Ibu Saudara. Dan sang terang itu adalah Allah. Dan sang terang itu mengalahkan gelap. Sehingga dikatakan kalau manusia menjumpai Allah, manusia yang berdosa itu disebut dia akan mati, kalah
oleh kemuliaan Allah, oleh terangnya Allah, maka kita adalah pribadi yang sebenarnya sungguh-sungguh rapuh. Rapuhnya amat sangat kita rasakan ketika secara fisik kita bisa melihat orang lain atau mungkin gejala-gejala dalam tubuh kita ketika kita tahu adanya kematian pada tubuh jasmani. Kematian itu membuka mata kita betapa rapuhnya diri manusia ini. Kita akan mati. Kapanpun dan dimanapun itu bisa terjadi. Disinilah betapa kita memang sungguh-sungguh tidak punya kuasa bertahan dalam hidup ini. Di usia yang bertambah, di tengah pergumulan kita, kalau bukan karena kemurahan Allah Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena pengasihan Dia, rasa sayang Allah kepada kita, nggak mungkin. Itu sama seperti saya mau sederhanakan ilustrasinya, ketika satu penyakit bisa disembuhkan oleh satu obat, berarti obat itulah yang membalut sesuatu menjadi sembuh dari sakit penyakit, memulihkan. Karena obat itu memberikan rasa sayang untuk satu keadaan kembali pulih, dan tidak ada obat yang mematikan untuk membunuh dalam konsep penyembuhan. Allah adalah pribadi yang justru mau hadir menjadikan yang rapuh ini, menjadikan yang sangat rentan ini itu berharga di matanya. Allah bukan Allah yang membiarkan ciptaannya, setelah diciptakannya manusia maka dibiarkan tanpa peran campur tangan Allah dalam kehidupan manusia itu. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi ciptaannya, kita, sekalipun kita yang tidak punya arti dan berharga dalam kerapuhan ini, kita pasti tidak akan pernah rasa bangga mengenakan, misalkan Bapak Ibu, ya, abu, ini abu yang sudah disiapkan. Anda akan mengatakan sama orang banyak setiap ketemu, aku punya abu, keren kan? Wah, ini mahal. Orang akan bingung, mana ada harga abu mahal, kenapa bangga banget punya abu? Itu mah apaan sih, dibuang aja, nggak ada harganya ini. Tapi kalau Bapak Ibu punya, ya, barang berharga seperti emas dalam kantong plastik ini, ya, berat berapa gram begitu, 10 gram misalkan, Anda bisa bangga. Dan orang wajar mengatakan, ya memang Anda harus bangga karena Anda sedang memiliki emas barang berharga 10 gram misalkan. Ini apa yang mau dibanggakan? Cuman abu, dibuang aja, nggak ada orang yang mau beli. Ada yang mau saya tawarkan, dibeli nih 100 ribu, ayo saya nggak pakai, ibu bapak pulang bawa 2 nih, saya emang nggak usah, yang penting saya dapat 100 ribu. Nggak ada. Tapi kalau saya jual barang berharga, misalkan jam tangan saya, ada yang mau nih 100 ribu gitu, pasti rebutan karena saya belinya nggak segitu, jualnya murah gitu, karena ada harganya. Jadi konsep bahwa kita itu betul-betul pribadi yang tidak punya harga, yang tidak berharga di dunia ini. Bahkan sebenarnya di mata Allah kita betul-betul yang sangat rapuh dan lemah itu. Bahkan Alkitab mengatakan cuma setitik. Bangsa-bangsa itu seperti setitik debu. Manusianya udah gak kelihatan.
Apa arti kenapa dia mengingatkan diri kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara, dan kenapa dia ciptakan kita seperti itu? Bukan sebagai makhluk ciptaan yang kuat, yang hebat, yang tidak akan mati, tapi justru mati. Karena di sini kita sadar, Bapak Ibu Saudara, kita butuh ruang di mana merasakan cinta kasih itu sangat dihargai. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh yang sangat fana, rapuh, tidak berdaya. Sangat-sangat dinyatakan betapa kita menjadi berharga karena kita disayanginya. Maka memberikan sebuah nilai berarti, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitalah yang terlalu sombong, yang mengatakan kita orang yang hebat, orang yang berharga. Walaupun ada orang bilang itu kan kata-kata yang sering diucapkan, kita berharga di mata Tuhan. Betul. Tapi keberhargaan kita seringkali justru kita pandang sebagai pribadi yang merasa tidak membutuhkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya bisa merasakan ketika ada seorang yang dicampakkan dalam komunitasnya, keluarganya misalkan, karena dirinya mungkin menganggap ya mereka lihat tidak punya arti dan mempermalukan kebersamaan, dan orang itu akan merasa tidak layak dan lebih baik saya meninggal atau bunuh diri misalkan. Dan dia akan menekan dirinya sebagai orang yang tidak berharga. Iya betul, saya memang tidak pantas di keluarga ini. Saya mempermalukan mereka dan saya harus keluar dari keluarga ini misalkan. Maka sepanjang hidupnya dia akan menekan sebagai orang yang tidak berharga di tengah aktivitas yang bisa dilakukan. Akan berbeda kemudian ketika ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika diingatkan betul kalau dia itu punya arti dan berharga. Dan bohong kalau dikatakan dia itu menjadi satu batu sandungan atau mempermalukan keluarga. Kenapa? Karena sejatinya sesama manusia tidak boleh saling merendahkan, Bapak Ibu Saudara. Sesama manusia nggak boleh saling menjatuhkan, bahkan mempermalukan sebagai satu yang menganggap saya lebih penting daripada Anda nggak penting, Anda nggak berharga, jauhlah Anda. Kita nggak punya hak untuk itu. Di sini kesombongan kita manusia yang merasa kita bisa mengklaim diri kita lebih dari orang lain apapun alasannya. Kalau kita melihat misalkan tadi, kalau betul-betul kita orang yang nggak berharga seperti Abu ini, maka dalam diri Abu ini dia nggak bisa membanggakan dirinya. Dan ternyata memang kita nggak bisa membanggakan diri kita sebelum kita sadar bahwa karena cintanya dialah kita diangkat menjadi berharga. Karena kita ingin diberikan cintanya yang sungguh-sungguh membuat kita hidup ini betul-betul kasih karunia Allah. Kalau kita diangkat dari debu dan abu menjadi satu pribadi, itu karena kasihnya Allah, karena kemurahannya. Di sini Bapak Ibu Saudara betapa berharganya cinta Allah dalam kehidupan kita, manusia yang rapuh, yang fana, yang tidak berharga ini Bapak Ibu Saudara. Maka kitab Yoel justru mengingatkan sebagai pribadi umat yang berdosa, umat yang mudah kena hukuman Allah,
karena dosa-dosa itu, maka apa yang bisa dilakukan lagi? Mau sombong lagi sebagai orang berdosa? Apa yang bisa dibuat umat sebagai umat yang berdosa di hadapan Allah? Semakin melawan Allah, menentang Allah, atau menantang Allah. Yoel ingatkan, koyaklah hatimu. Ayat yang ke-13. Kenapa? Ternyata yang fana ini, yang rapuh ini, Tuhan taruh di dalamnya hati. Hati. Di mana kita dapat merasakan sebuah relasi dengan Allah lewat hati itu, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah perasaan, penghayatan batin kita, yang ternyata lewat batin itu juga, lewat hati itu juga, kita bisa mengeraskan diri kita, atau degil begitu. Kita bisa menolak Allah, bahkan juga menolak sesama, dan menjadikan diri kita dengan tinggi hati lebih daripada orang lain, dan tidak juga akhirnya mengatakan dengan tegas, dengan hati yang sangat tinggi, saya nggak butuh Tuhan. Karena hati. Maka Yesus katakan orang yang tinggi hatinya, dia akan direndahkan. Dan yang terjadi adalah kita nggak pernah menyadari sebagai orang yang rapuh, orang yang fana, yang butuh kasih Allah, tapi kita menjadikan diri kita semakin besar dalam kesombongan kita, dan kita nggak pernah merasa butuh Tuhan, dan kita merendahkan orang lain, kita meninggikan diri kita, dan ini sangat berbahaya, kata Yesus. Kenapa? Karena orang yang seperti itu adalah orang yang tidak pernah menghormati, menghargai Sang Pencipta. Dia nggak pernah menghargai kebaikan-kebaikan Allah, sampai dia sadar di depan matanya bahwa satu hari pun nggak bisa dilewati ketika hari ini Tuhan katakan engkau akan mati. Baru terperangah, baru sadar. Semua yang dia banggakan, yang dia tinggikan dan merasa hebat itu sepanjang hidupnya, ketika satu peristiwa dia nggak bisa menambahkan sehasta dalam hidupnya, nggak bisa memberikan hidup untuk dirinya. Ketika Tuhan katakan hari ini juga engkau akan mati. Jadi seolah-olah Bapak Ibu Saudara tidak ada keuntungan sedikit pun bagi kita dengan segala kedosaan kita, menyombongkan diri kita, meninggikan diri kita, tidak satupun keuntungan. Kalau merasanya puas, merasa kita merasa saja yang seolah-olah penting dan lebih dari yang lain, mungkin Anda dapatkan itu. Merasa berkuasa Anda puas, merasa hebat Anda puas, merasa gak ada yang mengalahkan Anda puas. Mungkin itu salah satu yang Anda bisa miliki, tapi itu tidak akan berujung pada satu sukacita hidup Anda atau kebahagiaan. Jadi Yoel mengingatkan kepada umatnya, kalau engkau memang sudah berdosa, bukan tambah menyombongkan diri atau tambah menantang Allah, menentang Allah, tapi apa? Koyakkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu, tersungkurlah engkau di hadapan Allah, akuilah kelemahanmu dan keberdosaanmu, dan mohon ampun itu. Minta Tuhan rubah hatimu, baharui dirimu, hati yang kembali menjadi tulus saat menghadap Allah dan bukan dalam kesombongan sebelumnya. Mari Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita diingatkan dalam renungan Rabu Abu ini, sejatinya kita akan diingatkan tentang bagaimana Allah ingin kita merasakan cintanya. Cintanya ketika kita mengakui betapa kita gak bisa hidup satu hari saja, bahkan 1 menit saja tanpa kemurahannya. Sikap bagaimana kita menghargai setiap hari ataupun setiap waktu yang berjalan dengan penuh syukur dan sukacita, itu yang Allah inginkan Bapak Ibu Saudara. Maka saya boleh katakan sekarang untuk semua kita, bahkan untuk orang-orang yang sudah tua. Kenapa saya sering mengulang kalimat ini untuk orang-orang yang sudah tua? Karena salah satu kegelisahan orang yang sudah tua, dia akan seolah diajak melihat gambaran batas usia yang segera akan dialami. Dan melihat orang-orang yang masih anak-anak, remaja muda, masih sangat indah hidupnya, panjang banget. Sementara Anda yang sudah tuanya bilang, Tuhan, apa lagi yang bisa kulakukan Tuhan? Aku gak berharga Tuhan. Anda seolah meratapi hidup Anda. Anda gak bisa menikmati hari ini, mau makan juga gak enak, tidur juga gelisah, mau ngapain juga aduh apa enaknya ya, ini lagi ketemu pagi, ketemu siang, ketemu sore, gak ada yang asik begitu. Anda jenuh, Anda bosan. Apalagi kalau orang yang saya tahu sedang sakit atau sakit COVID Bapak Ibu Saudara, gak boleh didampingi, dia sendiri aja. Jenuh itu bisa membunuh loh, membunuh semangat. Anda punya semuanya, tapi semuanya gak bisa menolong Anda, karena hati Anda kosong. Kenapa? Karena hati Anda tidak ada rasa kasih kepada Allah, atau kasih Allah, atau rasa bersyukur. Kok bisa? Karena hati Anda sedang diisi dengan ketakutan. Hati Anda sedang diisi dengan kekhawatiran. Hati Anda sedang diisi dengan ratapan. Hati Anda sedang diisi dengan kegelisahan hari esok. Hati Anda kosong akan cinta Allah dan mencintai Allah dan rasa bersyukur. Coba cek Bapak Ibu Saudara. Loh, bukankah Allah menyintai kita? Betul, Allah cinta Anda dan saya, tapi hati Anda tidak merasakan itu. Kenapa? Karena hati Anda sedang diisi dengan kegelisahan, dengan ketakutan hari esok, dengan kejenuhan, dengan rasa kayak meratap begitu, kesel. Coba cek. Maka ciri khas orang yang sedang gelisah, dia panik, dia marah, datang orang mengatakan sabar, ditempeleng tuh orang. Enak kok ngomong sabar. Loh kan cuma ngomong sabar, kenapa dimarahin? Karena memang betul-betul ternyata dalam hidup kita harus akui ada satu ruang dalam diri kita, yaitu hati kita, yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Dan bahkan Yoel mengatakan, koyaklah hatimu, patahkan kegelisahanmu, patahkan kesombonganmu, ketinggi hatianmu, ketakutanmu. Koyak itu, buang itu. Sampai Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Loh, memang di mana takut dan khawatir itu? Di dalam hatimu. Ada banyak penyebabnya. Anda bisa hitung sendiri penyebabnya apa membuat Anda takut dan khawatir dan gelisah. Walaupun mungkin kita akan bilang wajar. Tapi apa yang wajar itu, hati yang sudah penuh dengan kondisi yang gelisah itu, yang tidak ada cinta Allah itu, membuat hidup Anda pendek, tidak berani menatap hari esok. Kita memang abu, kita rapuh, betul. Dan karena itulah mudah sekali hati kita diisi dengan sesuatu yang memang kita nggak nyaman dan bahagia.
Maka mari dalam iman Kristen kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita terbatas. Mari ketika mengoyak hati kita dari segala keadaan yang membuat kita enggak sejahtera, kita minta kuasa Tuhan. Ajar aku Tuhan mengoyak kekhawatiranku dalam hati, mengoyak kegelisahan, kejenuhanku dalam hatiku. Sehingga bukan soal usia tertentu hidup Anda bisa ditakar karena sudah tua, ya udah ketahuan tinggal berapa hari. Tidak. Ketika hati Anda merasakan diganti dengan cinta Allah, betul-betul Anda mensyukuri itu, Anda merasakan itu, Anda tersungkur, Anda menyembah dengan hati yang tulus, maka Anda nggak lagi mikir soal hari esok, mau berapa tahun lagi aku hidup. Enggak. Anda nggak lagi menghitung-hitung Tuhan, umur panjang ya Tuhan. Seperti doa ketika orang ulang tahun kan begitu kan. Anda nggak mikir soal panjang umur. Percis seperti yang dikatakan dalam khotbah yang kemarin. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan ketimbang 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Anda sudah merasakan dan mengecap cinta kasih Allah yang membuat Anda tenang dan damai dan Anda bersuka cita. Sehingga orang yang dikatakan rapuh itu yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang masih punya pergumulan, tapi satu yang gak tersentuh oleh penyakit, oleh pergumulan apa? Hati Anda. Karena hati Anda sudah diisi rasa syukur, rasa cinta, dan mendapatkan cinta Allah. Disitulah saya kagum seorang janda miskin bisa memberikan persembahan. Tidak adanya uang tidak merusak hatinya bersyukur kepada Allah waktu datang ibadah. Usia tuanya dan menjandanya tidak mematahkan semangat dalam hati perempuan itu dan datang kepada Allah di baitnya. Tapi pada akhirnya Yesus saja memuji perempuan itu. Itulah kesaksian yang harus kita hidupkan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Mungkin gak terhindar orang lihat, kasihan ya kamu kayaknya gak punya apa-apa, kasihannya kamu kayak kurus begini, aduh gak punya vitamin ya, gak bergizi ya makannya ya, aduh kamu kayaknya aduh. Mungkin orang meratapi diri kita sebagai orang yang kasihan, tapi Anda jangan katakan iya betul saya butuh dikasihani. Kalau hati Anda sudah bersyukur, Anda akan katakan, aku bahagia kok, aku senang, aku bersuka cita. Tidak seperti yang Anda lihat secara fisik. Dan Anda melakukan yang orang itu gak bisa lakukan. Itulah kesaksian hidup orang percaya. Maka mari memasuki masa Prapaskah, suasana perenungan diri kita. Tetap datangi cinta Allah. Biarkan cintanya mengisi hati Anda, termasuk menghiasi sikap Anda dimanapun Anda berada, dengan ungkapan-ungkapan yang membuat banyak orang merasakan di dekat Anda mereka terberkati. Di dekat Anda mereka merasa dikuatkan. Di dekat Anda mereka merasa suasana yang menyenangkan. Walaupun Anda merasa ketika bicara sudah gak pandai, atau sudah gak lancar, atau sudah rentah, atau sudah lemah, atau gak punya apa-apa, tapi hati yang gembira membuat hidup kita lebih berpengharapan. Amin. Mari jalankan masa Prapaskah, kerendahan hati kita hidupkan dan lakukan yang terbaik, karena Tuhan ingin itu yang kita lakukan. Dan mengandalkan kuasanya. Di saat kita aku gak bisa lagi Tuhan, yakinlah Tuhan sang penolong pada zaman Yoel ada Tuhan yang sama, yang tetap menolong kita dengan kasih dan sayangnya. Amin.